Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita selalu diberikan kelimpahan kenikmatan yang mana kita rasakan seperti saat ini. Dan yang kedua kalinya, tak lupa salawat bertekaikan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabiuna wa Habibuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Singkat kata, minaz zulumati ilan nur. Baiklah, pada kesempatan kali ini, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gitsa Zahira Sapa. Saya berasal dari Bangka Belitung. Dan NIM ujung saya ialah 075. Yang mana pada kesempatan ini itu saya membuat tugas dari mata kuliah pengantar ilmu hukum yang dibimbing oleh dosen kami, yaitu Bu Hajah Siti Rofiah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari mata kuliah pengantar ilmu hukum selama 1 semester ini. Yang mana materi ini ya sesuai dengan apa yang saya dapatkan dan saya pahami selama 1 semester ini. Baik, ini masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang hukum. Apa sih hukum itu? Hukum merupakan kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri atas norma, sanksi yang mengatur akan ketertiban, keamanan, yang mana guna mencegah terjadinya kekacauan. Adanya hukum yakni untuk mengatur tingkah laku manusia dalam masalah pergaulan, dalam hubungan masyarakat. Hukum itu bersifatnya ialah memaksa dan juga untuk mengontrol masyarakat. Seperti yang kita tahu, tujuan hukum diantaranya ialah untuk menjamin adanya kepastian hukum, menjamin akan perdamaiannya hidup kita, dan juga untuk menciptakan keadilan. Itu selanjutnya tentang alat untuk mencapai tujuan dari hukum. Yang pertama yaitu tata negara, dan yang kedua administrasi, dan yang ketiga tata usaha negara, keempat pidana, kelima itu privat, dan yang keenam publik. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang konsep-konsep hukum, yang mana konsep-konsep hukum ini meliputi yaitu satu pada subjek hukum. Subjek adalah yaitu pelaku. Dalam hukum, subjek mempunyai peranan penting dalam lalu lintas hukum. Tanpa adanya subjek, maka hukum itu tidak bisa terjalani, sebab subjek merupakan salah satu syarat penting adanya hukum. Maka jika ada subjek, pastilah adanya hukum. Objek hukum. Biasanya objek dan subjek itu selalu berhubungan tanpa terpisahkan. Maka biasanya jikalau ada objek, maka dipastikan ada juga subjek. Maka adapun objek ialah dalam hukum yaitu sesuatu yang bisa dikuasai, yang bermanfaat, dan juga sesuatu yang berharga. Adapun konsep hukum yang ketiga ialah hak. Hak merupakan sesuatu yang ada pada diri seseorang yang tidak bisa diganggu-gugat dan tidak bisa diperjualbelikan. Hak itu murni milik seseorang tanpa ada campur tangan orang lain. Ya, selanjutnya itu konsep-konsep hukum tentang yang mana ini merupakan bagian yang kedua. Yang kedua yakni satu termasuk peristiwa hukum. Seperti yang kita tahu, peristiwa ialah fenomena atau sebuah kejadian yang terjadi di lingkungan kita ataupun lainnya. Di sini kita membahas tentang peristiwa hukum. Itu peristiwa diakibatkan oleh hukum atau sebagai peristiwa yang dapat menggerakkan suatu hukum. Contohnya, yakni kelahiran, kematian, jual beli, sewa menyewa,
dan semua itu merupakan contoh dari peristiwa hukum. Tidak semua peristiwa dapat dikatakan sebagai hukum, melainkan hanya peristiwa yang memiliki dampak yang diatur oleh hukum. Hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua orang subjek atau lebih. Sebagaimana contohnya ialah jual beli, yang mana si pembeli menginginkan suatu barang dan si penjual menginginkan harga tunai yang dibeli dari si pembeli. Ya, seperti contohnya tadi ialah jual beli. Si pembeli memberikan uang dan si penjual memberikan berupa barang. Maka itu merupakan sebuah hubungan yang antara dua orang. Ada 3 unsur yang melatar belakangi hubungan hukum. Yang pertama itu adanya subjek hubungan atau adanya kewajiban atau hak. Dan yang kedua itu adanya objek, contohnya seperti barang. Dan yang ketiga itu adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban. Dan yang ketiga itu penyalahgunaan hak. Penyalahgunaan hak merupakan tindakan yang dilakukan berdasarkan izin yang sah menurut hukum, namun dilakukan secara tidak pantas atau melebihi batas, sehingga hal tersebut merugikan orang lain. Contohnya itu bisnis, yang mana dia diberi amanah atau seseorang menginvestasikan sahamnya ke suatu perusahaan. Lalu pihak perusahaan yang diberikan saham ini tidak bertanggung jawab atas saham yang telah diberikan, maka hal tersebut memberikan dampak kerugian kepada si orang yang menginvestasikan saham tersebut. Maka inilah merupakan penyalahgunaan hak di dalam suatu bisnis. Dan juga banyak lagi contoh penyalahgunaan hak, di antara lainnya itu mungkin dalam politik juga ada tuh, di mana para perusahaan tersebut menggunakan saham yang diinvestasikan itu untuk kepentingan pribadi mereka sendiri tanpa memikirkan tentang kepentingan orang lain, orang yang telah menginvestasikan itu. Contoh yang kedua itu para oknum atau penegak tinggi hukum. Selanjutnya itu tentang perbuatan melawan hukum, yang mana perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang yang dapat menimbulkan kerugian, melanggar kesusilaan serta asas umum hukum. Adapun contohnya yang bisa kita ambil di kehidupan kita itu satu, perkawinan, dan kedua itu hak waris, dan ketiga itu pencemaran nama baik. Tentang pencemaran nama baik ini mungkin hal sepele, tetapi dampaknya itu sangat besar sekali. Contohnya yang pernah saya baca itu dari kasusnya Ferdy Palaka, yang mana merupakan seorang konten kreator YouTuber yang membuat konten sembako sampah. Mungkin hal ini hanya sekedar prank atau bercandaan, namun ini berdampak sangat besar bagi dia sendiri, yang mana korban tersebut melaporkan kepada pihak kepolisian. Lalu hal tersebut masuk ke dalam tentang pencemaran nama baik. Ada pasal undang-undangnya dan juga pasal satu lagi yaitu korupsi. Korupsi merupakan perbuatan orang-orang yang zalim terhadap orang lain, yang mana mereka menggunakan uang orang lain untuk kepentingan pribadi, menggunakan dana masyarakat, dana negara, dana warga. Untuk apa? Untuk kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan kita. Yang dirugikan siapa? Kita sendiri. Mereka yang menghamburkan uang, rakyat yang disengsarakan. Perbuatan melawan hukum ialah tindakan yang menyebabkan kerugian orang lain, sehingga korban dapat menunjukkan sebuah tuntutan. Maka jika kita merasa dirugikan, maka kita ada hak untuk menuntut akan kerugian itu sendiri, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Yang terakhir pembahasan saya itu tentang asas hukum. Asas hukum, prinsip atau bisa juga prinsip dasar atau aturan dasar dalam pemberlakuan hukum. Pemikiran yang umum dan abstrak, asas dan norma itu berbeda.
asas itu tidak mempunyai sanksi, sedangkan norma mempunyai sanksi. Asas hukum terdiri atas dua. Yang pertama itu umum dan yang kedua yaitu khusus. Umum di sini ialah yang berkaitan dengan seluruh bidang hukum, dan adapun secara khusus ialah bidang yang lebih sempit daripada yang umum. Contohnya seperti hukum perdata, pidana, dan lainnya. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika terdapat kesalahan, ya mungkin ada dari segi penyampaian saya yang kurang, saya mohon maaf kepada Allah. Kita sama-sama mohon ampun. Mungkin hadza minni, syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi